sebuah filosofi untuk memahami diri sendiri, alam semesta, dan Tuhan. Olah rasa ini bukan sekadar perasaan, tapi latihan kepekaan batin. Berlatih sabar di tengah hiruk-pikuk dunia. Ada juga tapa bisu, belajar mengendalikan ucapan. Selamat datang kembali di Jejak Om Roy, tempat kita ngobrol santai soal sejarah, budaya, dan juga kebijaksanaan leluhur kita. Kali ini, gue pengen ajak teman-teman untuk menyelami sesuatu yang sering dianggap misterius, tapi sebenarnya sangat dalam, yaitu rahasia kejawen dan ilmu sejati para leluhur. Kalau dengar kata kejawen, mungkin ada yang langsung kepikiran mistik, klinik, atau hal-hal gaib. Padahal, inti dari kejawen justru tentang bagaimana manusia bisa menemukan makna hidup, menyatu dengan alam, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kejawen bukanlah agama baru, bukan pula sekedar ritual klinik. Kejawen lebih tepat disebut sebagai jalan hidup orang Jawa, sebuah filosofi untuk memahami diri sendiri, alam semesta, dan Tuhan. Di dalamnya ada banyak laku spiritual, olah rasa, tapa brata, ngaji rasa, sampai pada ajaran yang sangat terkenal, Manunggaling Kawula Gusti, penyatuan antara manusia dengan Sang Pencipta. Intinya, manusia diharapkan bisa menundukkan ego, membersihkan hati, dan hidup harmonis dengan alam. Nah, mari kita kulik sedikit soal Manunggaling Kawula Gusti. Filosofi ini sederhana tapi dalam. Manusia sejatinya bukan makhluk yang terpisah dari Tuhan, tapi bagian darinya. Jadi bukan berarti kita menjadi Tuhan, ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menyadari bahwa setiap detak jantung, setiap tarikan napas adalah pancaran energi ilahi. Kalau kita paham itu, otomatis hidup kita lebih rendah hati, lebih sabar, lebih bisa menerima, karena sadar semua ini bukan milik kita sepenuhnya, tapi titipan. Banyak orang fokus pada olah pikir, logika, analisa, data. Tapi dalam kejawen, ada yang disebut olah rasa. Olah rasa ini bukan sekadar perasaan, tapi latihan kepekaan batin. Contohnya, saat kita duduk tenang, merasakan angin, mendengar suara alam, mengheningkan cipta. Di situ, kita belajar ngaji rasa alias membaca dan memahami apa yang batin kita rasakan. Ngaji rasa membantu kita lebih peka terhadap diri sendiri, orang lain, dan tanda-tanda dari semesta. Ini yang bikin orang Jawa zaman dulu bisa hidup harmonis, penuh tata krama, dan jarang serakah. Kejawen juga mengajarkan laku sederhana tapi dalam. Misalnya, tapa ngrame, berlatih sabar di tengah hiruk-pikuk dunia. Ada juga tapa bisu, belajar mengendalikan ucapan, karena kata-kata bisa melukai. Intinya, kejawen mendorong manusia untuk sadar diri, menjaga keseimbangan antara dunia, lahir dan batin, antara kebutuhan jasmani dan ruhani. Kalau sekarang, mungkin bisa kita sebut sebagai hidup mindful atau conscious living. Kalau kita ngomongin kejawen, ada juga laku yang cukup terkenal, yaitu puasa mutih. Mutih itu artinya putih. Dalam praktiknya, orang hanya makan makanan serba putih, biasanya nasi putih dan air putih saja, tanpa lauk, tanpa bumbu, kadang bahkan hanya sekali sehari. Tujuannya bukan soal diet, tapi untuk ngeruat diri, membersihkan batin dari hawa nafsu,
dan melatih pengendalian diri. Puasa mutih ini melatih kita supaya tidak dikendalikan oleh keinginan, tapi justru kita yang bisa menguasai diri. Dalam bahasa sekarang, mirip dengan detox spiritual. Dengan mutih, orang Jawa zaman dulu percaya bisa lebih peka rasa, lebih jernih pikirannya, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jadi bukan sekadar ritual, tapi jalan untuk menyucikan batin. Mungkin ada yang bertanya, Om Roy, ini kan ajaran kuno. Apa masih relevan buat kita yang hidup di zaman modern? Jawabannya sangat relevan. Di tengah dunia yang serba cepat, penuh kompetisi, banyak orang stres, depresi, kehilangan arah, Kejawen mengingatkan kita untuk kembali ke dasar. Kenali dirimu, seimbangkan rasa, dan sadar akan hubunganmu dengan Tuhan dan alam. Justru dengan nilai-nilai ini, kita bisa lebih tenang menghadapi tantangan hidup modern. Jadi, teman-teman, Kejawen bukan soal mistik yang menakutkan, tapi lebih kepada ilmu sejati. Bagaimana kita memahami diri, rasa, dan Sang Pencipta. Kalau kata leluhur, sapa ngerti rasa, bakal ngerti urip. Mudah-mudahan obrolan santai ini bisa bikin kita makin penasaran, makin menghargai warisan leluhur, dan tentunya makin bijak menjalani hidup. Kalau kalian suka dengan tema seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya jejak Om Roy makin semangat berbagi cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya.